Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau review sebuah power amplifier mini, harganya murah, cuma 300 ribuan. Bisa dilihat 295. Ini harga di tempat saya ya. Nggak tahu kalau di daerah teman-teman mungkin lebih murah ataupun mungkin lebih mahal. Mereknya bisa kita lihat sendiri, Kiseki Digital Flyer. Jadi dia mempunyai fitur-fitur yang lumayan lengkap teman-teman. Di sini kita bisa lihat fitur-fiturnya, bisa DVD. Oh tidak, maksudnya bisa mutar DVD lewat line ya teman-teman. Di situ ada fitur MP3, USB, Bluetooth, musik, mikrofon dan lain-lain. Tipenya SN6666B. Langsung saja kita unboxing. Tara, tidak ada ya. Jadi ini dia alatnya. Ada dusnya seperti ini ya, ada sponsnya, pengamannya. Ini dia amplifiernya, sudah saya bongkar. Sengaja saya bongkar untuk memperlihatkannya ke teman-teman seperti apa dalamannya. Kalau berat keseluruhannya ini, jika secara keseluruhan itu lumayan berat ya teman-teman, seolah-olah ini kualitasnya lumayan bagus, dan saya akhirnya membongkar isinya seperti ini. Oke, jadi intinya saya di sini tidak cuma mereview, memperkenalkan bagian-bagian pada power amp ini, melainkan juga mereview sampai ke akar-akarnya, baik itu dalam mesinnya dan bentuk-bentuk mesin pada amplifier mini ini. Di sini sudah saya bongkar. Tinggal yang masih terpasang itu bagian pengatur suara atau lebih dikenal dengan tune control, dan di depan itu ada modul MP3, USB, spot Bluetooth ya teman-teman. Jadi saya tidak mereview di bagian luarnya saja, tapi saya akan mereview sampai ke akar-akar bagian dalamnya. Nah, di sini dia menggunakan trafo supply sebesar ini di dalamnya ya, besar ini, dan ada lubang jack untuk mic. Ini model kayak gini nih biasanya sedikit lebih bagus daripada yang lainnya. Oke, ini lumayan bagus. Dan potensionya ini dia ada LED di dalam sini, sehingga nanti jika dinyalakan di luarnya akan nyala seperti melingkar di putarannya ini. Kemudian pengkabelan juga lumayan bagus, standar, dan di dalam ada sekring ya teman-teman, ada sekring atau push, jadi kita tidak perlu khawatir apabila terjadi hubungan singkat di sini nanti akan putus. Tapi sayangnya letaknya di dalam ya, kita harus membongkarnya dulu jika memang terjadi putus pada sekring ini. Kemudian di belakangnya ya, di situ ada konektor. Di lubang sini ada konektor speaker R dan L, ada dua, jadi modenya stereo. Kemudian lubang input ya, input RCA seperti biasa, merah dan putih. RL stereo, bisa menggunakan HP, DVD dan lain-lainnya. Kemudian lubang input DC 12 volt 5 ampere, jadi kita bisa menggunakan adapter luar atau menggunakan aki juga bisa, asalkan 12 volt ya, dan 5 ampere. Kemudian di sampingnya lagi ada saklar on off. Saklar on off tuh biasanya terletak di depan, tapi kali ini dia bentuk letaknya di bagian belakang, jadi di depan ini tidak ada saklar on off. Kemudian kita beralih ke bagian depan. Di depan itu ada display LED yang sederhana sebagai indikator untuk fitur-fitur yang ada di modul USB ini. Itu ada angka-angka ya, nanti Bluetooth dan lain-lainnya, ada informasi di sini. Kemudian di sebelahnya itu ada lubang USB. Di bawah lubang USB ini ada lubang micro SD. Jadi kita bisa menggunakan flash disk ataupun kartu memori untuk memplay musik menggunakan amplifier mini ini. Secara fisik cukup kecil ya teman-teman, mini sekali, dan harganya pun murah. Kemudian di sebelahnya ini ada lubang mic, ada dua lubang mic, dan yang ini lubang volumenya. Di sebelah sekali ini ada pengaturan suara, mesinnya yang bawah ini ya, pengaturan suara. Di sini volume mic, jadi satu volume mic ini untuk mengatur kedua lubang mikrofon ini. Kemudian yang ini pengatur suara tinggi atau treble. Kemudian ini pengatur suara rendah atau bass, dan tombol-tombol flyer untuk modul USB nya bisa kita set sesuai dengan
petunjuk yang ada di papannya ini. Dan ada gagangnya, mini sekali teman-teman, unik, mini seperti amplifier besar pada umumnya. Kemudian di mana lagi? Di bagian belakang. Di bagian belakang ada daging tumbuh 4 biji dan ada lubang-lubang juga, ada 2 baut, 4. Casingnya seperti ini. Casingnya seperti ini. Diklaim berdaya 180 watt kali 2. Jadi sebelahnya 180 watt. Entah betul atau tidak, saya rasa tidak. Oke, USB TF FM amplifier. Power AC 200 volt. Jadi bisa menggunakan listrik 200 volt sampai 220 volt atau DC 12 volt. Oke. Antena radio. Jadi ini bisa radio juga. Kemudian kita review dalaman untuk mesinnya, teman-teman. Seperti pada ampli pada umumnya, dia menggunakan transistor pada PCB untuk amplifiernya, tapi ini dia tidak menggunakan transistor, melainkan menggunakan IC yang cukup kecil sekali. Jadi IC ini sudah modern, dia dibuat dengan sekecil mungkin dan sesimpel mungkin. Oke. Rangkaiannya pun sederhana, jika rusak mungkin tidak begitu sulit untuk memperbaikinya. Dia hanya menggunakan beberapa komponen yang cukup sedikit. Ini IC regulator ya, untuk supply bagian aksesoris depannya ini. Simple sekali teman-teman. Dan dia menggunakan komponen SMD. Jadi untuk teknisi khusus yang hanya bisa menyervis SMD ini IC. Jadi kemudian untuk amplifier yang menggunakan IC seperti ini, dia cenderung ke sistem BTL ya teman-teman, sistem brick. Jadi jangan harap kedua ground pada output speaker ini adalah satu ya teman-teman. Kita bisa lihat dari jalurnya ini satu. Jadi kita tidak bisa seperti amplifier pada umumnya, merah dan hitamnya kita gabung. Jadi ini tidak seperti ini, dia pasangannya sesuai dengan sandingannya seperti ini, merah hitam, merah hitam. Jadi hitam ini bukan bersatu ya teman-teman. Mungkin saja jika ini ke sini itu suaranya kecil, ini ke sini suaranya kecil, melainkan dia sesuai dengan pasangannya. Jadi ini sistemnya tidak seperti amplifier biasa. Seolah-olah di dalam ini ada 4 amplifier yang kecil, mungkin dayanya mungkin sekitar 80 watt. Jadi disatukan menjadi 180 watt, masing-masing 180 watt. Jadi ada 4 power ampli di dalam IC ini yang disatukan menjadi sebelahnya 180 watt dan 180 watt untuk sebelahnya. Dan menurut uji coba saya tadi, dia terkesan bandel sampai di 2 ohm. Saya tes dengan speaker 2 ohm masih bisa dan aman-aman. Memang karakter amplifier yang menggunakan IC itu dia cenderung lebih bandel dan tahan. Ada remote control juga dan suaranya lumayan bagus lah, cukup dan rekomendasi lah kalau dibuat di kamar-kamar atau ruangan-ruangan kecil ya teman-teman. Ini bisa kita gunakan. Kemudian untuk informasi penempatan saklar on off ya, biasanya pada elektronik kecil itu on off nya ada yang terletak pada outputnya di sini. Jadi jika ini dia sudah lumayan bagus menurut saya, pemutusan arusnya berada pada jalur awal ya, yaitu arus AC nya yang diputusin arus. Jadi jika terkena petir otomatis atau gangguan teknis tidak akan mudah merusak komponen-komponen lain, karena yang terputus arus awalnya. Karena ada bagian elektronik lain memasang saklar pada outputnya, di sini ada juga malah memasang saklar setelah melalui komponen power banknya. Jadi itu tidak menjamin jika ada trouble pada sumber arus listriknya. Kalau seperti ini, bagian arus listriknya yang terputus otomatis sedikit awet jika ada gangguan pada sumber listrik. Jadi ini sudah lumayan bagus, karena menurut pengalaman saya, jika saklar on off ini terletak di bagian output trafo atau di bagian output power banknya, jika ini masih dicolok di listrik, ada petir, dia akan sempat merusak trafo dan komponen lain. Tapi jika yang diputuskan arus AC nya, jika ada gangguan listrik, dia tidak akan merusak. Itu menurut pengalaman saya. Jadi pemasangan saklar di bagian output inputnya ini itu sedikit menjamin untuk masalah-masalah listrik.
Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat.